Timnas Indonesia sangat beruntung punya ketua PSSI macam Pak Erick Thohir. Dengan koneksi yang dimilikinya, tentu sangat memudahkan sepak bola kita untuk bersaing di level Asia. Bahkan saat dihadapkan dengan drama yang dilakukan oleh tim-tim Timur Tengah yang dikenal sangat kuat akan kekuatan uangnya, namun Pak Erick gak gentar sama sekali. Bahkan baru-baru ini, Pak Erick berhasil meyakinkan Presiden AFC dan FIFA untuk menggelar leg kedua melawan Bahrain di GBK, sekaligus mengakhiri drama yang dibuat Bahrain selama ini. Dan melihat situasi yang ada membuat Bahrain kayaknya bakal makin tantrum dan pusing. Karena dengan tren positif yang Indonesia dapatkan di GBK saat berjumpa dengan Arab Saudi, jelas akan membuat anak asuh Sintayong makin percaya diri, sekaligus membalaskan dendam mereka di leg pertama. Memang ya Lur ya, Indonesia tidak salah memilih Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI kita, karena memang koneksinya tentang sepak bola sangat luas Lur ya. Dan baru-baru ini Bapak Erick Thohir berhasil merayu AFC dan FIFA untuk tetap menggelar pertandingan leg kedua nanti antara Bahrain dan Indonesia tetap di GBK. Bahrain ngamuk-ngamuk Lur, tidak terima dengan keputusan FIFA dan AFC ini. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita simak video sama-sama. Check it out. Bahrain, oh Bahrain, kayaknya ini negara bakal jadi bestie baru kita untuk beberapa waktu ke depan. Hal itu lantaran mereka seolah cari gara-gara mulu sama Indonesia. Padahal sebelum pertandingan, ini negara kayaknya adem ayem banget, bahkan sempat muji-muji. Alah, nggak taunya tersimpan siasat busuk, terutama ya soal konspirasi wasit yang memimpin laga tim Garuda versus Bahrain yang ketika itu berakhir 2-2. Jelas kemarahan publik tanah air sampai detik ini masih belum reda, apalagi setelah selebgram tolol asal negeri tersebut secara terang-terangan mengejek lagu Indonesia Raya. Melihat situasi yang ada, tak heran kalau fans Indonesia ini semakin marah dan sampai meneror Federasi Sepak Bola Bahrain dan juga AFC. Dan itulah yang membuat Bahrain merasa menjadi korban sekaligus gak ingin bermain di GBK karena takut terjadi apa-apa. Di sisi lain, PSSI sendiri menjamin kalau laga Indonesia versus Bahrain akan tetap berlangsung di Jakarta. Lagi pula dikutip dari Kompas, kalau menurut pakar keselamatan dan keamanan berlisensi FIFA, Indonesia benar-benar dijamin sangat aman untuk menyelenggarakan pertandingan internasional. Memang dalam fase-fase tertentu pengawalan kepada tim tamu bisa jadi sangat ketat, tapi intinya berkaca dari segala yang ada. Nyatanya, Indonesia terbukti aman kok. Seharusnya sangat bisa, tinggal keseriusan semua stakeholder keamanan. Bila ada VVIP hadir, konfigurasi keamanannya jangan dimanfaatkan untuk kepentingan oknum atas nama VVIP. Ini harus dikawal langsung oleh ketum atau exco PSSI demi menjaga nama baik Indonesia dan meneruskan diplomasi olahraga untuk kepentingan nasional dan internasional. Bukakan jalannya dan teruskan oleh tiers di bawahnya. Pengamanan harus dimulai sejak kedatangan sampai kepulangan tim tamu, termasuk keamanan jalur pergerakan tim dan official, lokasi akomodasi, dan tempat latihan. Tanpa menggunakan kendaraan taktis, it's football not war. Biaya seharusnya juga tidak masalah. Kali ini, biaya tinggi harus sepadan dengan nama baik Indonesia, kata Nugroho Setiawan. Bahkan Jepang dan Arab Saudi merasa betah ketika bermain di GBK beberapa waktu yang lalu. Fans Jepang dan Arab Saudi bahkan sangat senang dengan sambutan yang diberikan oleh sejumlah fans Indonesia. Apa yang dilakukan Bahrain pada akhirnya benar-benar membuat mereka jadi bahan lelucon tim-tim lain, khususnya di Asia. Bahkan Vietnam dan Australia yang sebelumnya kita tahu sering ribut di sosmed, nyatanya pas main kesini juga aman-aman aja ya kan? Pesawor-pesawor itu biasa dalam sepak bola, tapi intinya mereka bisa pulang dengan selamat sentosa. Bahkan jika boleh dibandingkan, justru supporter Bahrain inilah yang dirasa lebih rese, yang mana hal itu diungkapkan oleh media Jepang Nikkei Sport. Ya, menurut media tersebut, kelakuan supporter Bahrain yang suka menghina lagu kebangsaan tim lain serta hobi banget main laser dirasa lebih hina dan gak layak disebut tuan rumah yang baik. Maka dari itu, media tersebut menyebut jika alasan yang dipakai Bahrain untuk meminta tempat netral versus Indonesia dianggap adalah hal yang memalukan. Dan tentu saja media-media ternama lainnya seperti Se-Asia Goal hingga media Belanda Football Premier juga menyoroti sikap kocak Federasi Bahrain soal pindah venue ini. Ya Lur ya, Bahrain ini seperti mau melempar batu sembunyi tangan Lur ya. Dia yang mencurangi, dia yang ingin dianggap menjadi korban. Kan kurang masuk akal orang-orang ini Lur ya. Dan juga bahwa keberanian Bapak Erick Thohir untuk melobi FIFA dan juga AFC untuk tetap
menampilkan pertandingan nanti leg kedua antara Bahrain dengan Indonesia tetap di Indonesia lur. Itu sangat luar biasa karena memang Bapak Erick Thohir adalah seorang presiden bola Inter Milan yang sudah terkenal dulu lur ya, dan juga karena awal itu banyak sekali koneksi sepak bola Bapak Erick Thohir di luar negeri sana lur ya, memudahkan untuk berbincang dan juga mengambil pemain-pemain naturalisasi Indonesia. Dan juga Bapak Erick Thohir sudah dekat sekali dengan Presiden FIFA itu lur ya. Jadi tidak sulit untuk Bapak Erick Thohir ya untuk melobi seperti itu karena memang kedekatan mereka sudah seperti sahabat lur ya. Dan juga Bahrain yang tetap main untuk di GBK mungkin mereka sangat kesal lur ya. Biarin aja, pokoknya kita datang ke sini ya kita nggak apa-apain sih lur. Kita lanjut. Moriyasu, kalian salah pilih lawan. Iya. Sementara itu apa yang dilakukan Bahrain sejatinya malah bisa jadi senjata makan tuan bagi mereka. Tentu saja mereka nggak boleh lupa siapa ketum PSSI sekarang, di mana Pak Erick dijamin gak akan tinggal diam dengan segala hal konyol yang dilakukan Bahrain. Apalagi mereka juga harus ingat kalau kantor FIFA ada di Indonesia loh, dan hubungan Pak Erick dengan Presiden FIFA juga dekat. Nah, ini dia ya. Jadi meski Presiden AFC-nya orang Bahrain, kemungkinan besar ia nggak akan punya pilihan lain selain menolak permohonan itu. Iyalah. Sebab dari laporan Federasi Sepak Bola Bahrain ini, gak ada loh keadaan darurat seperti bencana alam, perang, ataupun yang mengharuskan mereka memindah laga tersebut. Nah, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau sekitar 714,8 juta. Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapat denda 10.000 Swiss franc atau sekitar 178,7 juta. Hukuman denda itu bersifat mengikat dan terdapat kemungkinan pula akan ada sanksi tambahan. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3, Komite Disiplin FIFA berhak memberikan hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran. Dan jika Bahrain masih aja ngotot, ya udah siap-siap aja mereka kalah WO 3-0. Bahkan Hajime Moriyasu menyebut kalau Bahrain ini salah pilih musuh karena yang mereka hadapi adalah Erick Thohir, mantan presiden Inter Milan yang punya koneksi cukup besar di kancah sepak bola dunia. Lur ya, Bahrain tidak akan bisa mencoreng Indonesia lagi nah, kalau misalnya nanti pertandingan di GBK nanti, dan juga Indonesia sudah datang pemain-pemain keturunan yang baru lur ya, seperti penyerang oleh Romani dan juga Mas Epindik pun pasti akan main lagi lur ya. Mungkin akan semakin kuat dan juga semakin kokoh pertahanan dan juga lini depan timnas Indonesia karena memang diperkuat oleh pemain-pemain yang sudah emang di tempatnya lur ya. Mungkin juga Bahrain akan mencak-mencak dan juga marah kepada AFC dan FIFA ya, terserahlah, itulah urusan mereka lur ya. Yang penting pertandingan leg kedua tetap dilakukan di Bahrain, di GBK, dan juga Pak Erick Thohir harus tetap kokoh dengan pendiriannya, harus tetap di GBK lur ya. Dan sekarang udah ada keputusannya tetap digelar di GBK, dan itu sangatlah keuntungan bagi kita lur ya. Di luar PSSI juga dapat untung dan juga pemain Indonesia juga dapat untung lur ya, karena memang didukung oleh supporter yang fanatiknya luar biasa terhadap sepak bola lur ya. Apalagi ini adalah pertandingan antara timnas Indonesia, tim kesayangan kita, dan tim asli kita lur ya, yang kita harus dukung. Gimana gimana tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.